Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu jemaah Majelis Ta'lim Nurul Falah Kelurahan Raja Basa Jaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita pada siang hari ini dapat berjumpa kembali dalam acara pengajian kita secara daring. Kemudian salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabatnya dan segenap pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jemaah Majelis Ta'lim Nurul Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema atau judul pengajian kita pada kesempatan kali ini adalah tentang sifat duduk di antara dua sujud dalam sholat. Ibu-ibu jemaah Majelis Ta'lim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membahas tentang sifat duduk di antara dua sujud di dalam sholat. Terlebih dahulu kita akan membahas tentang apa hukum duduk di antara dua sujud. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum duduk di antara dua sujud. Menurut Imam Hanafi, ia berpendapat bahwa hukum duduk di antara dua sujud adalah sunnah. Sedangkan menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, bahwa duduk di antara dua sujud itu hukumnya adalah wajib. Sumber dari kitab Rahmatul Ummah juz 1 ayat halaman 42. Sedangkan pendapat yang lebih masyhur adalah yang mengemukakan bahwa hukum duduk antara dua sujud adalah wajib. Ibu-ibu jemaah Majelis Ta'lim dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang wajibnya duduk di antara dua sujud. Summarfa hatta tatma'inna jalisan. Artinya, kemudian bangkitlah dari sujud sampai engkau benar-benar tumaknina ketika duduk di antara dua sujud. Ibu-ibu jemaah Majelis Ta'lim dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua, tata cara atau kaifiyah duduk di antara dua sujud. Yang pertama adalah bertakbir terlebih dahulu. Setelah sujud yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di antara dua sujud yang didahului dengan takbir. Ya, ini tempatnya dilakukan bersamaan dengan mengangkat kedua kepala dari sujud. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah menggambarkan sifat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya
yang berkaitan dengan tempat-tempat takbir. Berkat ini adalah tentang penggalan hadisnya. Summa yakul Allahu Akbar hina yahwi sajidan. Summa yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu minas sujud. Summa yukabbiru hina yasjudu. Summa yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu minas sujud. Artinya, kemudian ia mengucapkan Allahu Akbar ketika turun untuk sujud. Kemudian bertakbir lagi ketika mengangkat kepalanya dari sujud, yakni saat hendak duduk di antara dua sujud. Kemudian bertakbir ketika sujud kembali. Kemudian bertakbir lagi ketika mengangkat kepalanya dari sujud, yakni saat hendak melanjutkan pada rakaat yang berikutnya. Hadis Sahih Al-Bukhari nomor hadis 803. Kemudian yang kedua, wajib tumaknina saat duduk. Sama seperti ketika ruku, i'tidal dan sujud, pada saat duduk di antara dua sujud juga wajib dengan tumaknina. Hal ini berdasarkan hadis yang telah dikemukakan sebelumnya, yakni summarfa hatta tatma'inna jalisan. Kemudian bangkitlah dari sujud sampai engkau benar-benar tumaknina ketika duduk di antara dua sujud. Hadis riwayat Bukhari nomor 757. Kemudian yang ketiga, posisi kedua telapak kaki. Bagaimana posisi kedua telapak kaki? Apabila duduk di antara dua sujud, Rasulullah SAW menegakkan telapak kaki kanannya dan menghadapkan jari-jari kaki kanan ke arah kiblat. Sedangkan kaki kiri dihamparkan dan beliau duduk di atas telapak kaki kirinya tersebut. Posisi duduk seperti ini dinamakan dengan duduk iftiras. Duduk iftiras. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Ia menceritakan sifat duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa wa kana izza jalasa yafrisu rijlahul yusra wa yansibu rijlahul yumna. Artinya, dan bahwasanya apabila duduk beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam menghamparkan telapak kaki kirinya dan menegakkan telapak kaki kanannya. Hadis Sahih Muslim nomor hadis 498 dan Sunan Abi Dawud nomor hadis 783. Kemudian dari Maimunah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ia menceritakan tentang sifat duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa iza qa'adat ma'anna ala fahizihil yusra. Dan apabila duduk, beliau duduk tenang tumaknina di atas paha kirinya, atau tepatnya yang dimaksud adalah kaki kirinya. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 497. Kemudian dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, min sunnatis salati antansiba
qadamal yumna wastaqbaluhu biasabi iha ihal kiblata wal julusu alal yusra. Yang termasuk sunnah ketetapan dalam salat adalah menegakkan telapak kaki kanan dan menghadapkan jari-jari ke arah kiblat dan duduk di atas telapak kaki kiri. Maksudnya pantat bertumpu pada telapak kaki kiri. Sahih Al-Bukhari nomor hadis 827, Sunan An-Nasa'i nomor hadis 1158. Kemudian yang keempat, posisi kedua telapak tangan. Bagaimana posisi telapak tangan ketiga? Duduk di antara dua sujud. Posisi kedua telapak tangan ketika duduk di antara dua sujud sama seperti posisi duduk tasyahud. Yakni telapak tangan kanan di atas paha kanan, telapak kanan tangan kiri di atas paha kiri. Bagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia menceritakan bahwa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalasa tarasa rijlahul yusra wada'aha kaffahul yumna ala rukbatihil yumna wa kaffahul yusra ala rukbatihil yusra. Sesungguhnya Rasulullah SAW duduk menghamparkan kaki kirinya dan beliau meletakkan telapak tangan kanan di atas lutut kanan dan meletakkan telapak tangan kiri di atas lutut kiri. Hadis riwayat Sunan At-Tirmizi nomor hadis 2293. Ibu-ibu jemaah majelis taklim dengan Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud di atas lutut kiri adalah kedua telapak tangan diletakkan di bagian ujung paha dengan ujung-ujung jari sampai ke lutut. Untuk lebih jelasnya di sini kita kutipkan penggalan hadis dari Wa'il bin Hujrin radhiyallahu an, ia menyatakan bahwa wa doa yadahul yumna ala fakhizihil yumna wa doa yadahul yusra ala fakhizihil yusra, dan beliau meletakkan telapak tangan kanannya di atas paha kanan dan meletakkan telapak tangan kirinya di atas paha kiri. Sunan An-Nasa'i nomor 1159. Kemudian yang kelima, dilarang ik'a, duduk seperti anjing. Duduk ik'a adalah duduk dengan pantat langsung menyentuh lantai, seperti duduknya anjing. Di antara para sahabat ada yang melakukan duduk ik'a ini. Kemudian Rasulullah SAW melarang melakukan duduk yang demikian. Sebagaimana diriwayatkan dari Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, uhibbu laka ma uhibbu li nafsi wa akrahu laka ma akrahu li nafsi, la tuqi bainas sajdatain. Artinya, telah berkata kepadaku Rasulullah SAW, wahai Ali, cintailah olehmu apa yang aku cintai pada diriku, lalu bencilah olehmu apa yang aku benci, dan jangan duduk ik'a, bersimpu seperti anjing ketika duduk di antara dua sujud. Sunan At-Tirmizi
nomor 282. Ibu-ibu jemaah majelis taklim menunjukkan Allah Subhanahu wa taala, mayoritas ulama termasuk Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hambali melarang duduk bersimpuh seperti anjing. Duduk seperti ini hanya boleh dilakukan oleh orang yang sakit atau tua renta yang tidak memungkinkan baginya untuk duduk iftiras. Bagaimana kabar dari Abdullah bin Umar ketika beliau sudah lanjut usia, beliau melakukan duduk iq'a ini. Namun beliau berkata, jangan kalian mengikutiku karena sesungguhnya aku sudah tua renta. Dalam kitab Al-Mughni juz 2 halaman 412. Perlu kita tegaskan di sini bahwa duduk iq'a yang dilarang adalah duduk bersimpuh seperti anjing atau binatang buas. Namun ada duduk iq'a yang dibolehkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, telah diamalkan oleh sebagian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun duduk iq'a yang diperbolehkan adalah duduk dengan menghamparkan kedua telapak kaki dan duduk di atas kedua tumit. Hal ini berdasarkan hadis dari Abu Zubair bahwa ia mendengar Tawus berkata, bagaimana artinya? Kami bertanya kepada Ibnu Abbas tentang duduk iq'a bersimpuh di atas kedua telapak kaki. Ia menjawab, ia adalah sunnah. Kami bertanya lagi, cobalah terangkan. Karena bila dilakukan oleh seseorang tampaknya tidak sopan. Ibnu Abbas menjawab lagi, tapi sebenarnya itu adalah sunnah Nabi kalian, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini riwayat Muslim, nomor hadis 536 dan Sunan At-Tirmizi nomor 283. Berdasarkan hadis di atas, duduk yang diperbolehkan adalah duduk bersimpuh dengan pantat yang diletakkan di atas kedua telapak kaki. Namun kendati pun hal itu pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW, duduk yang paling baik pada saat duduk di antara dua sujud ada duduk iftiras, yaitu duduk di atas telapak kaki kiri, lalu telapak kaki kanan ditegakkan dan jari-jari kanan dilipat menghadap ke arah kiblat. Hadirin jemaah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, zikir atau duduk di antara dua sujud. Pada saat duduk di antara dua sujud disunahkan membaca zikir atau doa. Huzaifah radhiyallahu an telah menceritakan tentang doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW pada saat duduk di antara dua sujud. Di antaranya bainas sajdain Rabbi firli. Dan pada saat duduk di antara dua sujud beliau mengucapkan Rabbi firli, ya Rabb ampunilah aku. Sunan An-Nasa'i nomor hadis 1069. Selain itu dalam hadis yang lain juga disebutkan doa Nabi SAW dengan lafaz yang lebih panjang. Yani an-ibni Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu bainas sajdatain Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Dari Ibnu Abbas yang berkata, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan pada saat duduk di antara dua sujud, Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Artinya, ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, cukupkanlah aku, tunjukilah aku, dan berilah aku rezeki. Sunan At-Tirmizi nomor hadis 284. Dalam hadis dan riwayat Imam Abu Dawud terdapat kalimat
wa'afini, salatlah aku, dan tidak terdapat kalimat wajburni seperti yang tercantum dalam riwayat At-Tirmizi. Kedua hadis ini diriwayatkan dengan sanad yang sama. Ini sama-sama dari Ibnu Abbas, berkata bahwa Nabi SAW mengucap pada saat duduk di antara dua sujud. Ibu-ibu jemaah yang muslim dengan Allah Subhanahu wa taala, masih dengan sanad yang sama yang riwayat Imam Ibnu Majah juga disebutkan lapas yang agak berbeda, yaitu terdapat kalimat warfa'ni, angkatlah derajatku, namun tidak terdapat dalam kalimat wahdini wa'afini. Pada ayat ini juga tidak menggunakan kalimat Allah maghfirli, tetapi menggunakan kalimat Rabbi firli. Berikut ini bunyi hadisnya: Rabbi firli warhamni warburni warfa'ni warzukni warfa'ni. Nabi SAW mengucapkan Rabbi firli warhamni warburni warzukni warfa'ni, artinya ya Rabb, ampunilah aku, rahmatilah aku, cukupilah aku, berilah aku rezeki, dan anugerahlah kepada, angkatlah derajatku. Sunan Abu Ibnu Majah, nomor hadis 898. Dari beberapa kalimat yang agak berbeda di ini, kita dapat memilih salah satunya untuk dibaca sebagai doa atau zikir ketika duduk di antara dua sujud. Namun akan lebih baik lagi jika kita menggabungkan lapas-lapas tersebut menjadi satu susunan kalimat yang lengkap seperti yang telah masyhur kita amalkan sehari-hari, bahwa menggabungkan dari lapas-lapas tersebut menghasilkan kalimat Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'ani. Ya Rabb, ampunilah aku, rahmatilah aku, cukupilah aku, angkatlah derajatku, berilah aku rezeki, tunjukilah aku, sehatkanlah aku, dan maafkanlah aku. Kalimat Rabbi firli di atas dapat pula diganti dengan kalimat Allahumma firli, atau kita juga boleh hanya membaca Rabbi firli 2 kali sebagaimana hadis yang disebutkan pada bagian awal. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai tambahan, demikian pembahasan kita mengenai sifat duduk di antara dua sujud. Hanya ada 2 perbedaan dalam masalah ini, yakni berbaikan dengan tata cara duduk dan sedikit perbedaan pada lafaz doa atau zikirnya. Kemudian sebagai bahan pertimbangan bagi para pembaca, bagi kita semua, ini akan saya kemukakan duduk yang paling baik pada saat di antara 2 sujud adalah duduk iftiras. Ini duduk di atas kaki kiri yang dihamparkan dan kaki kanan yang ditegakkan dengan jari-jari dihadapkan ke arah kiblat. Kendati pun boleh duduk ikat untuk duduk di atas kedua telapak kaki, namun duduk iftiras ini lebih utama. Sedangkan mengenai zikir saat duduk lebih baik kita menggabungkan berbagai lafaz tersebut menjadi susunan kalimat seperti yang telah saya sebutkan di atas. Ibu jemaah majelis taklim, karena sebentar demikian pengajian kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dapat kita pahami, dapat kita amalkan. Mari kita akhiri pengajian kita ini dengan bersama-sama kita membacakan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu
ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.